Oke, selamat malam. Saya Adrian Dika Darmawan dan saya akan menjelaskan tentang CS8, yaitu modul untuk weapons dan level manager. Dan untuk part pertama kita ada tambahan movement. Jadi pada bagian ini kita telah mengimplementasikan bahwa ada border atau batasan pada arena tempat game dimulai, yaitu kita nggak bisa melewati batas dari layar. Ini walaupun atasnya kelihatan melewati batas sedikit, tapi sebenarnya udah ada batasnya di situ. Dari algoritma yang kita gunakan adalah eh, di eh, pada player movement kita kaitkan move bound pada public void move, yaitu tempat fungsi player kita bisa bergerak. Lalu untuk pada move boundnya kita dapatkan juga komponen-komponen awalnya pada void start, yaitu kita gunakan main kameranya sebagai main, screen bounce itu kita definisikan sebagai main kamera dari screen to world point, yaitu dari ujung layar hingga world point-nya. Kita definisikan vektor 3 baru, XYZ-nya, screen.width, screen.height. Screen ini ya layarnya, kita dapatkan variabel lebar dan tingginya, serta main.camera transform position Z-nya. Lalu untuk objek high, kita dapatkan transform get komponen sprite rendernya untuk sumbu Y-nya. Kita bisa aplikasikan pada fungsi move bound ini, yaitu vektor 3 view position. Kita gunakan transform position pada game object. Untuk sumbu X, kita gunakan mathf.clamp, yaitu memberikan value between the given minimum, yaitu mengembalikan nilai yang berada di antara nilai minimal dan maksimal. Untuk ini view post.x-nya kita definisikan ulang, terus minus screenbounce.x kita tambahkan dengan object width, habis itu screenbounce.x kita kurangi dengan object width. Untuk sumbu y-nya sama juga, minus screenbounce.y-nya kita tambahkan dengan object height, screenbounce.y-nya kita kurangi dengan object height-nya. Ya, itu untuk minimal dan maksimal arenanya agar kita tidak melewati batas. Object height tersendiri ini tuh ini tadi transform that get component sprite render. Itu untuk menghitung lebar jaraknya dari sprite render pada player. Lalu untuk part 2 kita ada setup manager. Kita telah membuat game object, game manager, portal, dan weapon rack yang ada di hierarki start dengan kamera, yaitu pada ini kita sudah buat untuk game manager UI-nya, terus ada portalnya juga, dan ada weapon rack-nya. Nah, weapon rack-nya ini yang kita kembangkan pada part 3, yaitu weapons. Kita telah membuat script weapon dan weapon pickup itu pada project di folder scripts-nya pada folder weapons. Terus untuk game objeknya kita bikin weapon pickup 1-4 dengan sprite-nya masing-masing yang berbeda. Kita juga gunakan prefabs-nya, yaitu weapon 1, 2, 3, 4 yang kita attach pada parent-nya, yaitu pesawat kita ini. Maaf kalau transisinya agak mengganggu. Nah, ini kita telah implementasikan weapon pada pesawatnya. Jadi pesawat kita bisa menggunakan weapon yang sedang digunakan ini, yang memiliki sprite, dan juga ada collider. Collider ini sebagai tag agar tag-nya itu mengenal bahwa kita sebagai playernya ini, kita tuh memiliki tag player. Jadi weapon pickupnya juga memiliki tag player, sehingga jika saling bersentuhan maka mereka bisa mendeteksi collision tersebut, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya, yaitu pada weapon pickup ini. Jadi untuk on trigger enter 2D, collider 2D-nya kita compare tag. Untuk misalkan tag player kita bisa jalankan weapon current weapon itu, kita dapatkan komponen in children, yaitu weaponnya. Karena komponennya prefab ini, maka kalau misalkan current weaponnya tidak sama dengan 0, maka ini untuk error handling yang jika kita telah ada weapon sebelumnya,
bila kita ingin bersentuhan dengan weapon yang lain, maka kita akan mengganti weapon tersebut, yaitu dengan nge-destroy current weaponnya. Lalu untuk weapon terbarunya kita instansiasikan menjadi weapon holder, other transform positionnya itu sebagai transform position, other itu kita sebagai player, jadi posisi kita sendiri. Lalu quaternion.identity. Quaternion ini tuh digunakan untuk merepresentasikan rotasinya. Lalu untuk weapon terbarunya ini, karena tadi udah kita instansiasikan, kita ubah transform menjadi set parent-nya other.transform. Di mana other itu kita sebagai player, kita jadikan kita sebagai parent dari weapon tadi. Nah, jadi weapon 2 ini tuh clone dari prefab pada asetnya. Karena tadi jika sudah mengenai salah satu pickupnya, kita clonekan prefab yang ada pada asetnya ke player kita sebagai parentnya gitu. Jadi clone ini tuh child dari player kita. Turn visualnya juga jadikan true. Nah, jika ini tidak ada error handling lagi, jika ini tidak bisa dieksekusi dengan baik, maka weapon is null untuk in on trigger enter 2D. Terus untuk turn visual ini kita gunakan sebagai visualisasi dari weapon-weapon tersebut. Untuk setiap varian komponen di weapon.get components in children render, kita bisa gunakan komponen enabled sama dengan on. Nah, ini bedanya dengan weapon dengan ada dua variabel, yaitu parameter boolnya dan class-nya bisa digunakan pada weapon pickupnya. Oke, itu tadi sekian dari part 3. Sekarang kita menuju pada part 4, yaitu Game Manager. Pada Prefabs Game Manager, kita tambahkan object image, yaitu pada hierarki ini tadi kita tambahkan user interface sama scene transition-nya. Dari scene transition ini kita bisa tambahkan sebuah image ini kita tambahkan juga animator ini kita tambahkan transition, di mana transition ini tadi telah kita buat, yaitu dengan menggunakan Ctrl 6, agar kita bisa membuat sebuah animasi berdasarkan keyframe. Nah, animasi ini kita gunakan untuk membuat transisi untuk setiap pergantian scene, di mana setiap pergantian scene itu kita akan memuat stage baru atau aset-aset baru yang sebelumnya tidak terlihat pada scene yang sedang berlanjut. Nah, untuk ini kita simple saja karena scene-nya cukup menggunakan color dan scale saja. Sekarang mungkin masih agak error. Jadi untuk awalnya ini start transition scale kita mulai dari 0 karena kita membuat animasi seakan-akan kotaknya ini memperluas dirinya sendiri. Jadi untuk scale ini dia akan memperluas sendiri hingga dia menjadi 20x20. Karena ini plane di 2D, jadi hanya kelihatan sumbu X dan sumbu Y saja. Untuk warnanya tersendiri ini RGB-nya 111, artinya dia itu putih pas awal-awal. Tapi pas mengembang ini dia jadi hitam, tetapi transparansinya alfanya kita set jadi 1. Sedangkan pada awal alfanya kita set dari 0. Jadi untuk 1 detik ini dia bakal mulai dari kotak putih yang sebenarnya awalnya itu terlihat, tapi makin dia membesar, dia makin transparan. Tetapi warnanya juga transisi dari putih ke hitam. Karena itu untuk start transition-nya kita juga gunakan untuk end transition-nya kebalikannya. Yaitu dari awalnya tadi dia itu menyusut gitu. Jadi dari awalnya 20x20 untuk sumbu X dan sumbu Y-nya dan warnanya hitam serta transparansinya 0 karena kita ingin memperlihatkan awalnya, maka sehingga akhirnya kita setkan karena menyusut skalanya kita jadikan 0 semua dan juga warnanya kita jadikan warna hitam dengan untuk tadi end transition dari skala 20 tadi warnanya putih hingga akhirnya menyusut kembali jadi warnanya hitam dan transparan. Oke, jadi untuk bagian ini kita gunakan pada animator untuk entry, kita masuk pada start transition dan end transition.
Untuk triggernya itu yaitu ada trigger start dan trigger end pada setiap panah. Untuk start transition panahnya ke end transition, maka trigger adalah start. Sedangkan untuk end transition ke start transition pada panahnya kita trigger end. Untuk game manager dan level manager ini cukup simpel saja. Oh iya, juga pada scene-nya kita buat pada scenes di sini. Untuk main kita bisa load di game manager. Jadi if instance tidak sama dengan 0 dan instance tidak sama dengan this, kita destroy this. Lalu untuk instance this, kita pertama kali nge-load level ini, maka kita jangan destroy game object-nya dan juga jangan mendestroy kameranya. Game object di sini adalah player-nya. Untuk level manager sendiri, sini kita utilize animatornya. Animatornya itu untuk transisi tadi, maka jika animatornya sama dengan 0, maka kita dapatkan komponen animatornya itu animator tersendiri, yaitu sebuah kelas. Nah, untuk public void load scene ya, load scene ini kita start coroutine, load scene asynchronous scene name. Untuk string scene name ini itu parameternya kita dapatkan dari main ini sendiri. Jadi untuk main kita load scene async scene name-nya itu namanya main, maka kita mulai start coroutine. Untuk private eye enumerator load scene asynchronous tadi yang main, maka kita mulai dengan animatornya, kita set triggernya start. Sehingga jika kita set trigger start tadi, maka dia akan mulai men-trigger dari start transition menuju end transition. Nah, lalu kita yield return, kita wait selama 1 detik, terus kita yield return lagi scene manager-nya, kita juga gunakan sini Unity Engine scene management library-nya yaitu load scene async tadi, scene name. Jika player instance-nya tidak sama dengan 0, maka kita transform diri kita sendiri pada posisi baru, yaitu 0, minus 4,5F, dan 0. Setelah itu kita set animatornya untuk di set trigger end. Oke, itu sekian dari part 4. Kita menuju pada bagian terakhir, yaitu part 5, Asteroid Portal. Kita membuat script portal, yaitu pada script di sini ada portal. Lalu untuk asetnya sendiri yang kita gunakan adalah sebuah asteroid. Pada asteroid ini itu kita define sebagai portal, yaitu asteroid 01 base-nya. Lalu pada game object ini kita implementasikan script portal sebagai berikut. Untuk serial field-nya kita mulai dari private speed dan rotate speed. Speed ini dia menentukan kecepatan asteroid ini tuh melaju, dan juga rotate speed ini tuh sekedar rotasinya saja gitu. Jadi dia bakal berputar di tempat secara clockwise atau counterclockwise. Lalu untuk implementasi kodenya, untuk fieldnya tadi itu seberapa cepat portal asteroid bergerak, portal asteroid berputar, dan untuk new position sini dia bernilai vektor 2, yaitu x sumbu y. Nah, lalu kita mulai dengan void start. Untuk debugnya kita mulai portal startnya, kita inisialisasi posisi baru. Lalu kita mulai dengan memanggil fungsi change position. Change position di sini itu yaitu new position yang baru, yaitu new vector 2 kita buat random.range antara minus 10f hingga 10f, yang mana artinya dia untuk sebuah radius, dia akan menghitung dari x-nya ini yaitu minus 10f berarti minus 10 ke kiri, dan 10f yaitu 10 ke kanan. Dan untuk sumbu y-nya juga kita random juga, range-nya dari minus 10f dan 10f, artinya minus 10f, 10 ke bawah, dan 10f sendiri 10 ke atas. Lalu kita di backlog-nya, portalnya mulai change position, target position baru kita gunakan sebagai new position dari random tadi. Nah, untuk update-nya kita ada transform rotate, 0 rotate speed dikali time.delta time. Untuk di backlog-nya kita mulai rotasi dengan speed-nya itu rotate speed tadi, lalu transform position vector 2 move towards ini berarti dia bergerak menuju, sehingga bergerak menuju transform position baru dengan new position tadi yang udah kita gunakan melalui change position, speed-nya itu dikali time.delta time alias waktu yang digunakan untuk melaju pada new position tersebut. Lalu untuk vektor 2 distance kita gunakan jika kurang dari 0,5f, berarti kurang dari radiusnya itu 0,5 jaraknya dari position sebelumnya,
sekarang portal update-nya telah mencapai target position, sehingga portal tersebut bakal memanggil kembali change position untuk menggenerasikan position baru. Pada di sini dia menggunakan change position baru. Lalu untuk mendetek apakah portal ini itu melihat apakah player sudah mengambil weaponnya apa belum, kita gunakan bool has weapon, yang mana hanya bernilai true atau false. Untuk debugnya, player has weapon, di sini kita gunakan has weapon true atau false. If true atau false, maka kita di sini if has weapon berarti tandanya true, maka game object di sini kita set active true, di mana game object ini adalah portalnya tersendiri, yaitu portal asteroidnya. Kita set active itu berarti kita tidak transparansikan dari scene-nya, lalu get component collider-nya kita enable lagi sehingga kita kembali mengaktifkan collider pada portal tersebut sehingga bisa digunakan kembali, yaitu tanda centang pada box collider ini. Lalu untuk else-nya, di backlog-nya, jika tidak memiliki, maka game object-nya kita jadikan false sehingga tidak bakal terlihat pada scene-nya ini. Dan untuk collider-nya centangnya kita hapus sehingga dia tidak bisa digunakan, sehingga kita tidak bisa menggunakan portal tersebut. Lalu untuk on trigger enter 2D, alias jika kita menyentuh collider 2D-nya, kita compare tag-nya sebuah player. Nah, untuk game manager kita bakal nge-load scene yang namanya main tadi. Jadi kita memanggil game manager ini tadi, instance-nya. Untuk level manager, kita load scene-nya itu yaitu main. Alias kita bakal meload scene baru, karena yang beda dari scene choose weapon ini, kita akan memulai scene baru yaitu namanya scene main yang belum ada apa-apa. Belum ada apa-apanya ya. Untuk private bool player has weapon tadi, ini tadi kita gunakan fungsi player has weapon. Kita gunakan jika player ini kita find object of type player. Jika player null, maka kita kembalikan return false dengan debug log warning player has weapon, no player object found. Alias tidak ada player pada scene tersebut. Lalu untuk bool has weapon tersendiri, jika player.has weapon, di mana player has weapon ini tuh fungsi pada player, yaitu public bool has weapon. Untuk kita return current weapon tidak sama dengan null, alias player memang memiliki weapon. Dan jika memang player has weapon, kita akan menggunakan player weapon status has weapon, di mana has weapon ini sama dengan true, di mana kita akan return true. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.